Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti jejak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Adapun Megawati dan SBY dituduh berkolaborasi menjadi dalam memunculkan isu tersebut. Megawati pun sedang mempertimbangkan menempuh jalur hukum. Hal itu disampaikan politikus Guntur Romli pada Kamis 1 Januari 2026. Ia menyebut PDIP merasa dirugikan atas tuduhan Megawati menjadi dalam kasus ijazah Jokowi. Oleh sebab itu muncul pertimbangan upaya hukum untuk pihak-pihak yang melayangkan tuduhan. Guntur Romli juga mendukung langkah SBY menempuh jalur hukum seusai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi. Kami juga tengah membahas terkait langkah hukum tersebut karena kami juga mengalami nasib yang sama, kata Guntur Romli. Pihaknya menegaskan pertimbangan upaya hukum tersebut sebenarnya bukan muncul dari perintah Megawati. Sebaliknya, pertimbangan itu berdasarkan kesadaran dari akder PDIP. Ia mengungkapkan upaya ini menjadi wujud pembelaan terhadap kehormatan Megawati. Guntur Romli menegaskan Jokowi bukan lagi urusan PDIP sejak dipecat dari partai. Tidak ada perintah dari Megawati melakukan upaya hukum. Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader. Sejak dipecat dari PDI Perjuangan, Jokowi sudah bukan lagi urusan kami, tuturnya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno mengungkapkan keyakinannya bahwa isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, akan terus berlanjut di tahun 2026 ini. Bahkan Adi menyebut, di tahun 2026 ini kasus ijazah palsu Jokowi akan memasuki babak baru menuju persoalan hukum. Saya termasuk yang yakin 1000% bahwa isu soal ijazah itu akan terus berlanjut hingga di 2026. Bagi saya sederhana karena persoalan ijazah ini sudah memasuki babak baru yaitu persoalan hukum, kata Adi dalam tayangan program Bola Liar, Kompas TV, Jumat 2 Januari 2026. Adi menambahkan, di tahun 2025, kasus ijazah Jokowi masih diramaikan dengan klaim kebenaran dari kedua belah pihak, yakni dari kubu Jokowi dan kubu Rai Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, dan para penuding ijazah Jokowi lainnya. Diketahui, Rai Suryo, Rismon, Dr. Tifa kini telah berstatus tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Menurut Adi, kini pihak yang bisa memutus mata rantai kekisruhan kubu Jokowi dan Rai Suryo CS hanyalah pihak berwajib, yakni Polda Metro Jaya. Saat ini semua pihak juga terus menunggu kapan Polda Metro Jaya akan menyerahkan pelimpahan berkas kasus tudingan ijazah palsu yang menjerat Rai Suryo CS ke Kejaksaan. Agar selanjutnya kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini bisa dilanjutkan prosesnya di pengadilan. Kalau sebelumnya klaim soal kebenaran antara kedua belah pihak itu kan tidak berkesudahan. Jadi argumen-argumen politik yang dibangun oleh Roy dan kawan-kawan ataupun yang dibangun oleh pendukung Pak Jokowi dan kawan-kawannya itu tentu tidak akan berujung dan itu telah melahirkan satu tawuran opini politik yang tidak berkesudahan. At the end bagi saya yang melihat dari jauh persoalan ini yang bisa memutus mata rantai terkait dengan kekisruhan ini adalah soal pihak yang berwajib hari ini ada di Kapolda. Selanjutnya publik sedang menunggu kapan kira-kira ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan, ungkap Adi. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.